Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik MIM PK Kenteng yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya, sehingga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh. Kemudian sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah, seorang manusia biasa yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka dengan mengikuti petunjuk itulah kita akan selamat. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada tema kali ini berkaitan dengan nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Yaitu adalah proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan yaitu pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia secara utuh keseluruhan, baru kemudian secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang mana pada waktu itu Nabi berusia 40 tahun sampai 60 tahun. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Apa saja keutamaannya? 1. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan menghinakannya dengan Al-Quran. Maka adik-adik sekalian, ketika kita kepingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka ambillah bagian daripada hadis ini, yaitu senantiasa bersama Al-Quran. Bukan cuma suatu kaum saja, tetapi nama bulan pun, bulan itu akan menjadi mulia ketika di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka Ramadan itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan bulan yang lain, yaitu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bukan cuma bulan, Nabi pun, Nabi menjadi Nabi yang mulia, melebihi dengan Nabi-Nabi yang lain ketika Nabi itu menyampaikan tentang Quran. Siapa dia? Yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat pun menjadi malaikat yang memiliki keutamaan lebih ketika malaikat itu menyampaikan wahyu atau membawa wahyu Al-Quran. Maka malaikat Jibril itu menjadi pemimpinnya para malaikat. Bukan cuma bulan, bukan cuma nabi, bukan cuma malaikat, tetapi juga negara pun, wilayah pun. Bangsa Arab dulu sebelum turunnya Al-Quran, bangsa Arab itu menjadi bangsa Arab yang terbelakang, diapit oleh dua negara adidaya, yaitu adalah Persia dan Romawi. Tetapi ketika Al-Quran itu turun, disampaikan Rasul, maka bangsa Arab waktu itu menjadi bangsa Arab yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, yang memiliki sesuatu yang ditakuti oleh negara lain, sehingga bangsa Arab waktu itu mampu menguasai Persia dan Romawi. Sampai masanya Umar bin Khattab pun bangsa Arab itu menguasai 2/3 dunia. Maka innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Al-Quran itu mengangkat derajat, sebagaimana hadis ini. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Kemudian keutamaan yang berikutnya,
setiap satu huruf memiliki pahala 10 kali lipat. Sebagaimana di dalam hadis, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian perumpamaan orang yang mahir membaca Al-Quran atau hafid membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizul lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa, atau perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia itu hafid, dalam riwayat yang lain mahir, maka dia akan bersama para malaikat. Bagaimana kalau bacaannya terbata-bata? Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu, dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syadid, berat dalam pengucapan, falahu ajran, dia memiliki 2 kebaikan, yaitu kebaikan usahanya dan kebaikan ucapan bacaan Al-Qur'annya. Maka jemaah rahimakumullah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana hadis, sebaik-baik di antara kalian khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka adik-adik, ketika kita kepingin menjadi terbaik sebagaimana hadis ini, maka kita ambil bagian daripada hadis ini, yaitu menjadi golongan yang terbaik dengan senantiasa bersama Al-Qur'an. Mungkin makatan kurang lebihnya mohon maaf, dan adik-adik tetap semangat dalam belajar Al-Quran, karena Al-Quran memiliki keutamaan yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.